Mari kita berdiri. Saudaraku, ingatkah kita dengan apa yang disampaikan oleh Paulus? Demikian, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Galatia 4 ayat 4-5. Ya, waktunya sudah hampir tiba, Sang Juru Selamat akan segera datang. Fajar yang baru, saudarakan, Yesus Kristus datang dalam dunia. Hari bahagia tinggal tetap, siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Kabar yang baik nyanyikanlah, Yesus Kristus datang dalam dunia. Suara yang nyaring pun bergema, siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Ibadah Minggu Advent 4 ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Amin, amin, Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. dan menyertai saudara juga. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan, pada kesempatan yang indah hari ini, saya Pendeta Adi Cahyono dari GKI Delima, Jakarta, mendapat kesempatan untuk melayani dalam kebaktian Minggu Advent keempat ini. Ini pertama kalinya saya melayani di GKI Menteng dalam ibadah minggu, meskipun di tengah pandemi, saya masih berkesempatan, walaupun saya tidak bisa hadir di gedung gereja GKI Menteng, namun saya percaya kasih dan kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini, mempersatukan kita untuk merasakan perjumpaan dengan Tuhan di dalam ibadah Advent pada hari ini. Saudaraku, 4 buah lilin sudah dinyalakan. Hal itu menandai bahwa kita telah memasuki Minggu Advent yang keempat. Lilin keempat Advent yang berwarna ungu itu diberi nama Candle of Love. Candle of Love atau disebut juga dengan Angel Candle. Artinya lilin kasih atau lilin malaikat. Lilin ini menyimbolkan kedamaian. Lilin ini juga mengingatkan kita akan kabar yang dibawa oleh malaikat
damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Memasuki minggu Advent yang keempat ini, kita akan menggumuli tema penerus tahta Daud. Melalui tema ini kita diajak untuk bersama-sama tetap meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan janji Tuhan bahwa Ia akan menjadi besar dan tahta Daud bapa leluhurnya akan dikaruniakan kepadanya. Dengan demikian maka kita akan semakin sungguh-sungguh di dalam menantikan kedatangannya yang kedua. Saudaraku, marilah kita mengakui dosa-dosa kita. Ya Tuhan, berbagai pengalaman kehidupan telah kami lalui. Kami merasakan bahwa ketika kami berhadapan dengan keterpurukan, kegagalan, dan kehancuran, kami menjadi tidak berdaya. Kami hanya terdiam di dalam kesesakan hati kami. Dosa telah menyilaukan kami, sehingga kami tidak dapat melihat cahaya kasih-Mu, ya Tuhan. Ketika kami melihat dengan lebih teliti, maka kami menemukan bahwa banyaknya persoalan yang kami alami ini adalah akibat dari ketidaktaatan kami kepadamu. Bahkan alam yang seharusnya kami jaga dan lestarikan, justru kami rusak. Sesama yang seharusnya kami kasihi dan lindungi, justru kami sakiti hatinya. Kami sadar bahwa bencana alam dan bencana kemanusiaan disebabkan karena ketamakan kami yang tidak pernah mampu merasa cukup. Walaupun demikian, kami tetap percaya bahwa Engkau tidak membiarkan kami jatuh dalam kehancuran. Kasihanilah kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk mengisi hasrat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami dapat dipakai menjadi alat pembaruan, agar wajah kehidupan dunia ini semakin ramah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, mari dengan berdiri kita akan menerima berita anugerah. Inilah berita anugerah bagi kita semua dari Yesaya 12 ayat 1 sampai 3 demikian. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Syukur kepada Allah. Oh, datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, datang tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umat-Mu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang
Umat dipersilahkan duduk. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Sukacita menyambut kedatangan Kristus ke tengah dunia yang akan kami rayakan dalam peristiwa Natal semakin bergelora dalam hati kami. Tapi biarlah kami tetap terus menghayati arti dan makna akan masa penantian itu, sehingga kami semakin menghayati proses rangkaian perjalanan ataupun peristiwa sebelum datangnya Mesias ke tengah dunia, terlebih terhadap peristiwa-peristiwa orang-orang yang telah Tuhan pakai untuk menjadi penggenapan akan janji Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami mau belajar dari firman Tuhan untuk memahami, mengerti, dan juga beroleh hikmat dan kasih Tuhan dalam pemberitaan firman ini, sehingga kami semakin menyadari apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang telah Engkau tebus dan Engkau pilih, menyatakan kasih dan karya-Mu ke tengah dunia ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan membimbing dan memampukannya, terutama hamba-Mu Tuhan yang akan membagikan kebenaran firman itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini adalah dari bacaan Injil menurut Lukas, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38, demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita minggu ini sudah memasuki minggu Advent yang keempat. Natal sudah semakin dekat.
Di gereja kami GKI 5 dekorasinya juga sudah utuh, bahkan sudah dipakai untuk beberapa kali syuting atau taping untuk kebaktian Natal. Jadi suasananya sudah semakin semarak, semakin indah dengan berbagai dekorasi untuk menyambut sukacita, merayakan kebesaran akan hadirnya Mesias di tengah-tengah dunia. Bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun demikian kita tidak boleh lupa mengabaikan bahwa saat ini kita masih menghayati Minggu Advent yang keempat, yang mau mengajak kita menghayati bagaimana sebenarnya ada rangkaian peristiwa-peristiwa penting di mana itu terkait, terhubung, bahkan sangat memiliki arti dan makna yang penting, sentral bagi rangkaian peristiwa datangnya Mesias ke tengah dunia. Hal yang harus selalu kita ingat dan kita pahami bahwa saudara, Allah hadir menyatakan karyanya dalam perjalanan kehidupan manusia yang senantiasa memakai mereka yang memiliki keterbukaan hati, kepekaan untuk melihat rencana Tuhan dan menyiapkan diri untuk dipakai menjadi sarana, menjadi alat di tangan Tuhan. Dengan kenyatakan dirinya sebagai hamba Tuhan, kita belajar dari Maria yang ternyata mereka mengalami sebuah peristiwa yang membuat dia terkejut, mengalami ketakutan bahkan, namun akhirnya dia bisa menundukkan ketakutan, kekhawatirannya bahkan untuk bisa tunduk dengan apa yang menjadi rencana Allah. Bagi kita di masa Advent kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, kita akan juga belajar menyediakan diri dipakai oleh Tuhan dalam pekerjaan Tuhan dan pelayanan yang membuat dunia ini menjadi lebih sadar bahwa dunia ini fana dan akan berakhir, tetapi Allah telah mempersiapkan kehidupan kekal yang disediakan bagi mereka yang percaya bahwa Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini, yang kita peringati dan kita rayakan melalui peristiwa Natal, dia itu adalah Mesias. Mesias yang dijanjikan dan kehadirannya dinubuatkan dalam kitab para nabi. Bapak Saudara, menurut Injil Lukas, kita akan menjadi tahu bahwa kelahiran Yesus adalah penggenapan akan Mesias yang dijanjikan sejak zaman Nabi. Mesias hadir dalam pergumulan manusia, yaitu Maria dan Yusuf dalam pembacaan kita pada hari ini, Bapak Saudara. Menarik, Injil Lukas memakai gelar Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Ia ditampilkan dengan menggunakan istilah-istilah yang berkait erat dengan perannya sebagai Mesias dari keturunan Daud. Secara eksplisit tadi dikatakan dalam Injil Lukas tadi, Bapak Saudara, bahwa Yusuf adalah keturunan Daud. Penegasan ini mau menjadi bukti nyata bahwa nanti Maria yang ternyata harus mengalami peristiwa yang di luar nalar manusia, orang belum berhubungan suami istri kok bisa hamil, itu tetap terkait dengan keturunan Daud karena tunangannya yaitu Yusuf adalah keturunan Daud. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Samuel atau 2 Samuel 7 maksud saya, yang menjadi bacaan leksionari hari ini, nubuatan Nabi Nathan berbicara tentang anak dalam arti kolektif. Jadi Mesias yang dijanjikan dari keturunan Daud dalam catatan 2 Samuel ini menjadi nyata. Dengan demikian sejak awal Lukas sudah menentukan pembacanya untuk meyakini bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian besarnya peran Yesus, namun Lukas menceritakan bahwa anak itu terlahir dari seorang Maria. Tadi di awal ayat yang kita baca, Maria berasal dari kota kecil atau daerah kecil, desa kecil bernama Nazaret di daerah Galilea. Allah melalui malaikat Gabriel menjelaskan tentang rencana dan kehendak Allah untuk menghadirkan Mesias dalam diri Maria yang statusnya adalah tunangan Yusuf.
Ada 3 hal yang saya ajak untuk kita perhatikan dari peristiwa ini Bapak Saudara. Apa yang terjadi ketika malaikat itu datang? Ketika salam disampaikan, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertaimu. Bagi kita hidup di masa ini, mendengar kata-kata itu merupakan kata-kata yang biasa. Shalomnya itu shalom, tapi hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertaimu, itu sebuah ungkapan yang pada saat itu diungkapkan oleh orang-orang yang tidak sembarangan. Hanya orang-orang yang memiliki jabatan kedudukan tertentu yang boleh mengungkapkan kata hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertaimu. Kalau sekarang ya pendeta yang boleh angkat tangan gitu ya, sambil menyampaikan berkat salam gitu. Pada masa itu hanya orang-orang yang memiliki kedudukan atau otoritas tertentu yang bisa menggunakan. Ini yang membuat Maria terkejut. Kenapa terkejut? Karena dia adalah seorang gadis desa kecil yang lugu, yang polos, tidak berpendidikan. Kenapa mendapat salam karunia yang luar biasa itu? Itu keterkejutan yang pertama. Yang kedua yang bisa kita perhatikan, Maria bukan hanya terkejut melihat salam atau mendapatkan salam itu, tetapi dia juga ketakutan ketika Maria diberikan penjelasan oleh malaikat bahwa dia akan mengandung seorang bayi yang bukan bayi biasa tetapi bayi penerus tahta Daud. Di dalam ayat yang ke-30 tadi dikatakan, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Malaikat itu tahu bahwa Maria dalam keadaan ketakutan. Bukan karena kedatangan sosok yang memiliki otoritas, tetapi apa yang disampaikan oleh malaikat itu juga sesuatu yang sangat, wah, aku ini siapa toh? Aku ini wong cilik, kawula alit, orang kecil, kok mendapat sebuah karunia melahirkan seorang bayi yang memiliki peran tugas dan luar biasa. Bapak Ibu dan saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya membayangkan seandainya di antara kita, keluarga kita mendapat info bahwa nanti anak yang engkau kandung dari keluargamu, yang lahir dari keluargamu ini akan menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Wah, itu pasti sesuatu yang sangat luar biasa ya, dalam arti tidak semua orang bisa mendapat kesempatan itu. Ini beberapa hari ini kita mendengar berita beberapa provinsi, kabupaten, kota madya melakukan pilkada, dan orang-orang yang beruntung menjadi pemenang dalam pemilu kada itu, mereka menjadi orang-orang penting, entah sebagai wali kota, entah sebagai bupati, entah sebagai gubernur dan seterusnya. Bukan orang-orang yang biasa. Betapa orang tuanya sangat bersyukur dan bangga dan seterusnya. Ini Maria, anak yang dikandung dia nanti itu adalah anak yang akan menjadi penerus tahta Daud. Bagi bangsa Yahudi, Raja Daud adalah raja terbesar yang telah berhasil mempersatukan ke-12 suku Israel, walaupun dia bukan raja yang pertama. Betapa ini sebuah kemuliaan yang dinyatakan kepada Maria yang adalah orang biasa. Bagaimana mungkin? Yang kedua yang membuat Maria mengalami ketakutan adalah dia itu belum berhubungan sebagai suami istri. Dia baru bertunangan, yang pada masa itu memang belum boleh. Sampai sekarang juga ya, berhubungan suami itu kalau belum sah sebagai suami istri. Dia berhubungan, bagaimana mungkin dia akan hamil? Bisa jadi kalau dia hamil sebelum berhubungan, ada 2 hal yang bisa menjadi ketakutan Maria, Bapak Saudara. Dia akan ditinggalkan oleh Yusuf karena dia sudah tidak perawan lagi. Yang kedua yang lebih berbahaya pada saat itu, Bapak Saudara, dia bisa dihukum rajam mati, dilempar batu karena dia hamil tanpa memiliki pasangan. Kalau sampai Yusuf kecewa, akhirnya menolak dia, memisahkan dia, dia akan hamil tanpa suami,
di luar nikah, dan itu bisa mengakhiri hidupnya dengan hukum yang berlaku pada saat itu. Inilah yang menjadi ketakutan dari Maria. Namun menarik Bapak Saudara, di situ Allah melalui malaikat menjelaskan apa yang akan dialami oleh Maria, bahwa bayi yang dikandungnya adalah bayi bukan dari hubungan suami istri, tetapi adalah dari Roh Kudus, akan turun atasmu di ayat 35, dengan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jelas sekali di sini Allah memberikan sebuah penegasan bahwa bayi itu adalah bayi kudus, anak Allah. Lahir bukan karena hubungan suami istri, tapi dari Roh Kudus yang dikandungnya. Dan menariknya di sini disampaikan juga bahwa Allah akan menaungi Maria. Salah satu tanda yang diberikan oleh malaikat itu yang cukup menenangkan Maria adalah bahwa sanak saudaramu Elisabet juga sedang mengandung. Elisabet dalam kisah sebelumnya juga diceritakan itu memang sudah tua usur. Maria tahu bahwa saudaranya itu yang sudah mati haid, nggak mungkin hamil, ternyata juga bisa hamil. Ini untuk menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ayat 37. Baik saudara, menarik, ayat ini sangat populer sekali, bahkan dikutip, dicomot oleh sebagian umat Kristen pada umumnya sampai dengan saat ini. Seringkali untuk menjadi klaim bahwa memang bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah itu pasti terjadi. Apapun itu, tentang masalah, tentang sakit penyakit, bahkan tentang kematian sekalipun. Tapi saya mengajak kita untuk benar-benar menghayati, memahami teks ini dari konteks ini. Bahwa apa yang mustahil bagi Allah pada saat itu, tentang Elisabet yang bisa hamil di setelah usianya tua, mandul, dan bisa hamil di usia yang tua, itu karena semua adalah dari rencana Allah yang harus digenapi. Demikian juga Maria yang mengandung tanpa berhubungan suami istri, itu adalah hal yang menjadi rencana Allah dalam diri dan hidup Maria. Maka saya mengajak kita benar-benar menghayati, kalau mengutip ayat ini, ayat 37, bukan semata-mata klaim untuk Tuhan menuruti apa yang menjadi kemauan kita, keinginan kita, tetapi harus kita ingat, ketika kita klaim bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, apakah yang kita minta, apakah yang kita mau, apakah yang kita imani itu sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kembali dalam diri Maria, Bapak Saudara. Respon Maria setelah mengetahui semua itu, penjelasan dari malaikat Gabriel yang begitu sistematis menurut catatan Lukas ini, Bapak Ibu, kita menjadi sadar dan mengerti bahwa di dalam keterbatasan Maria, bahkan di dalam statusnya sebagai orang kecil, wong cilik, dalam keterbatasan, bahkan dalam kemustahilan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil selama itu sesuai dengan rencana dan karya Allah bagi dunia ini. Rencana dan karya Allah bagi dunia ini itu apa sih Bapak Saudara? Allah ingin seluruh manusia diselamatkan. 2 Petrus 3 ayat 9 menjadi nyata di sana. Kenapa kedatangan Tuhan kedua kali kok enggak kunjung tiba? Ini penghayatan kita yang tepat Bapak Saudara, bahwa Allah ingin semua manusia diselamatkan. Allah tidak lalai dengan janjinya. Oleh sebab itu, berdasarkan pembacaan ini Bapak Saudara, saya benar-benar mengajak kita menghayati bahwa di tengah segala keterbatasan kita, di tengah segala ketidakmampuan kita menjangkau apa yang menjadi rencana dan maksud Tuhan, mari kita tetap percaya bahwa apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dunia ini, tidak ada yang mustahil selama itu sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini. Yang kedua, dibutuhkan kesediaan diri dan hati seperti Maria yang menundukkan dirinya dengan mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Saya mengajak kita juga menghayati dan menyadari bahwa saat ini di masa Advent yang kedua, di mana kita menantikan Kristus datang kedua kali, kita juga memposisikan diri seperti Maria. Kita ini adalah hamba-hamba Tuhan di tengah dunia ini untuk menyongsong menyambut kedatangan Kristus yang kedua. Mari kita juga memiliki sikap hati seperti Maria yang mau menundukkan diri di dalam rencana dan kehendak Allah. Walaupun itu sulit dan tidak mudah, ada kesediaan untuk bukan hanya beriman dan percaya, tetapi rela, siap berkorban
Kita tahu ya Maria bagaimana perjuangannya tidak mudah. Taruhannya adalah masa depannya, taruhannya adalah hidupnya. Tetapi ketaatan dan kesetiaannya membuat manusia ini, Maria maksud saya, ada yang mengatakan adalah Maria adalah ibu yang paling berbahagia di seluruh dunia ini karena dia mengandung bayi juru selamat dunia. Oleh sebab itu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menghayati keberadaan kita saat ini. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, keluarga kita, pelayanan kita, gereja kita, bangsa kita, bahkan dunia saat ini yang sedang dilanda pandemi, mari kita tetap meyakini bahwa Allah terus berkarya. Allah terus menyatakan karyanya dan kasih-Nya di tengah dunia yang memang fana ini. Pandemi virus corona menunjukkan bahwa hidup manusia itu betapa rapuh. Harta benda juga tidak bisa menjadi jaminan kita bisa lepas bebas dari serangan virus corona. Ilmu pengetahuan juga terus berlomba untuk juga bisa menaklukkan hal itu. Namun biarlah kita menyadari akan kefanaan dan keterbatasan itu untuk kita bergantung penuh dan bersedia hati seperti Maria untuk dipakai menjadi sarana Tuhan dimanapun dan kapanpun kita berada. Saya mengajak kita menghayati meskipun keberadaan kita penuh dengan keterbatasan, mari kita tetap sadar sebagai hamba-hamba Tuhan. Saat ini kita pun juga terus menjadi penerus warta tahta Daud di dalam Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dunia. Menjadi pewarta tentang Kristus yang menjadi juru selamat dunia di era sekarang tentunya bukan harus membuat orang mengenal Kristus ketika kita berbuat sesuatu. Saya orang Kristen loh, aku pengikut Kristus loh, dengan atribut salib di kalung misalnya, stiker Jesus Inside dan seterusnya di kendaraan kita atau jadi aksesoris di mana. Tetapi yang paling mendasar dan paling mengena seringkali justru adalah ketika kita memiliki kepekaan terhadap orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Pernyataan kasih kita yang nyata menjawab kesulitan, persoalan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita jumpai dalam keseharian kita. Untuk mereka yang saat ini dilanda pandemi, mengalami kesulitan ekonomi, mengalami keterbatasan keuangan sehingga mengalami kebingungan untuk melanjutkan studi anak-anaknya. Ataupun juga yang saat ini justru mereka dalam situasi tegang, cemas, takut, khawatir karena terpapar virus corona. Ada yang pernah mengatakan kepada saya kalau hasil swabnya positif, itu rasanya kematian sudah di depan mata begitu. Padahal kita semua tahu tidak selalu semua yang dinyatakan positif itu pasti akan meninggal karena virus corona. Oleh sebab itu menjadi sesuatu yang sangat penting ketika kita bisa memberikan semangat, memberikan pengharapan, memberikan keyakinan bagi mereka yang terpapar, terlebih juga untuk para tenaga medis agar mereka tetap bersukacita, berpengharapan di dalam Tuhan, terus memohon kekuatan Tuhan bahwa ketika mereka masih diizinkan Tuhan untuk ada di tengah dunia ini, maka Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup menyembuhkan. Ingat ya ayat tadi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan selama itu sesuai dengan rencana Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Saudara, kalau sampai saat ini kita masih diizinkan hidup oleh Tuhan, bahkan mungkin Bapak Saudara ada keluarganya atau kerabatnya, bahkan diri Anda sendiri saat ini dinyatakan positif virus corona, jangan berkecil hati, terus yakin dan berharap. Kalau Tuhan berkehendak Bapak Ibu Saudara mau dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan bisa menolong, bisa menyembuhkan. Tapi ingat, kalau Bapak Saudara disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, berarti ada pekerjaan Tuhan, ada karya Tuhan yang harus engkau kerjakan dalam hidupmu. Baik dalam keluargamu, baik dalam pelayanan gerejamu, atau dimanapun engkau saat ini berada, nyatakanlah kasih Kristus di dalam hidupmu, lewat karyamu, lewat kepekerjaanmu. Dari situlah engkau menjadi penerus, menjadi pewarta, penerus tahta Daud
yaitu tentang Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin share sedikit tentang apa yang dibagikan oleh Pendeta Yoas Ari Prasetyo di status IG-nya tentang bagaimana dia memesan makanan lewat aplikasi online dan ternyata tidak untuk dirinya, justru diberikan kepada ojek online itu sendiri supaya dinikmati, supaya mereka tetap bisa semangat melanjutkan kehidupan, berkarya bagi keluarganya dan terus melanjutkan karya kehidupannya. Apa yang ingin saya katakan, saudara, ada banyak hal sederhana yang bisa kita lakukan kalau kita benar-benar memiliki kepekaan dan ada hati untuk menyatakan kasih Tuhan. Kiranya kita semua dimampukan sebagai ungkapan syukur karena sudah menerima Kristus dan kita kembali menyatakan kasih Kristus dalam kehidupan kita, terutama dalam menyambut Natal tahun ini di tengah pandemi. Ini momentum yang sangat baik bagi saudara untuk kita menyatakan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita semua. Amin. Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Tuhan Yesus telah melakukan karya bagi kemanusiaan di dunia ini, maka mari kita mengikuti iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada tanggal 3 Januari 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sesehari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah kita hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga kita mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah kita bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan kita? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah kita menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin kita dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah kita hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah kita rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan kita menjadi berkat bagi sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Mari saat ini kita akan bersehati membawa syafaat kita dalam ibadah hari ini. Kita berdoa. Dalam rasa syukur kami datang
berhimpun dalam ibadah ini membawa syafaat kami. Yang pertama, kami bersyukur untuk terselenggaranya ibadah pada hari ini secara online. Tuhan terus memberkati para pelayan-pelayan-Mu yang mempersiapkan segala sesuatunya sehingga ibadah hari ini boleh terjadi dan berlangsung. Juga sarana-sarana prasarana yang digunakan, kami percaya Tuhan yang memberkati segala sesuatunya sehingga boleh terjadi. Meskipun kami menyadari Tuhan banyak sekali kesulitan, banyak sekali tantangan dan persoalan untuk bisa mewujudkan ibadah semacam ini, tapi kami tidak menyerah dan kami percaya Tuhan terus berkarya, terutama melalui anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang telah dengan setia mewujudkan terselenggaranya ibadah hari ini, baik para aktivis, majelis, dan kami semua yang Tuhan pakai. Biarlah kami juga bersyukur untuk setiap ibadah yang boleh berlangsung, terutama dalam menyambut dan merayakan peristiwa Natal, lahirnya Juru Selamat ke tengah dunia, penerus tahta Daud, yang merupakan rangkaian peristiwa kejadian yang tidak kebetulan, tetapi peristiwa-peristiwa dan juga memakai orang-orang yang seringkali di luar perhitungan, tetapi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau bila Engkau berkehendak. Hari ini kami juga diajak untuk menghayati Tuhan memakai Maria yang sederhana, yang polos dan lugu, tetapi juga Yusuf yang penuh dengan ketaatan dan kesetiaan, menjadi sebuah cara Tuhan berkarya dan menyatakan kasih-Mu, menggenapi janji Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini. Biarlah Tuhan memampukan kami semua juga menyadari kenyataan itu, sehingga kami pun juga diberikan hati untuk yakin dan percaya Tuhan bisa memakai setiap kami untuk juga boleh menyatakan karya kasih Tuhan dalam kehidupan kami, terutama ketika kami melihat orang-orang di sekitar kami membutuhkan uluran tangan Tuhan. Mulailah kami dimampukan untuk menyatakan kasih Tuhan seturut dengan berkat, karunia dan talenta yang Kau berikan kepada kami oleh-Mu Tuhan, sehingga kami terus boleh menyatakan karya kasih Tuhan di tengah dunia ini, bahwa Mesias telah datang ke dunia dan akan datang kembali kedua kalinya untuk menggenapi janjinya. Dan biarlah kami dimampukan mempersiapkan diri dan hati lewat setiap karya kehidupan. Kami teringat untuk saudara-saudara kami Tuhan yang dalam kelemahan tubuh karena sakit, yang harus dirawat di rumah sakit ataupun di rumah, terutama mereka yang mungkin saat ini terpapar virus corona dan harus mengalami isolasi, mengalami pengobatan dan seterusnya. Tuhan berikan hati mereka untuk tetap yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan menghendaki, Tuhan berencana, beracara, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan biarlah mereka dimampukan apapun yang Tuhan nyatakan, mereka tetap bersyukur, bersukacita, bahkan yakin dan percaya Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidup mereka. Tuhan berkati para suster, dokter, perawat yang menangani, menolong. Biarlah mereka tetap diberikan hati penuh sukacita dan ketulusan dalam menyambut tugasnya, memberikan pertolongan untuk menyembuhkan dan menolong. Tuhan yang akan menyempurnakan karya pelayanan mereka. Kami berdoa juga untuk pemerintah yang terus berupaya, bahkan juga dunia ini, untuk mengatasi pandemi, baik dengan pembatasan, pengontrolan penyebaran, penanggulangan penyebaran, dan juga untuk upaya vaksinasi agar pandemi ini segera terhenti. Tuhan berkati setiap skenario, rencana-rencana, dan upaya-upaya untuk vaksinasi ini sudah dirancangkan oleh pemerintah. Jemaat atau masyarakat juga memiliki kesediaan hati untuk bersama-sama sadar dan berupaya bersama-sama menangani pandemi ini, sehingga ketika waktunya tiba Tuhan ada kesediaan untuk bisa divaksin, dan meyakini itu salah satu cara Tuhan untuk menyelesaikan masalah pandemi saat ini. Terima kasih kalau pada hari ini kami sudah menyapai Minggu Advent 4 dan sebentar lagi Natal akan kami peringati dan kami rayakan. Meskipun di tengah pandemi, tapi kami percaya Tuhan tidak mengurangi sukacita dan keyakinan kami. Kasih Tuhan, kegembiraan, sukacita Tuhan terus nyata dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk panitia yang mempersiapkan berbagai rangkaian kegiatan dan acara menyambut Natal itu. Kiranya keluarga Tuhan boleh senantiasa merasakan sukacita Natal ini dan tetap mau berbagi, menyatakan kasih Tuhan di tengah dunia. Terima kasih ya Allah, kami serahkan hidup umat-Mu pribadi lepas pribadi dalam kehidupan
keluarga, bergereja, dan bermasyarakat di tengah bangsa ini bahkan dunia ini. Kiranya kasih karunia-Mu Tuhan terus beserta dan memberkati kami. Syafaat ini kami akhiri dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat apa yang dinyatakan firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terbuang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Allah Bapa, atas berkat dan karunia yang boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Semua ini kami yakini karena belas kasihan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Terimalah ungkapan syukur kami ini melalui persembahan yang kami berikan, dan berkatilah agar persembahan ini kami boleh pakai untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Ajarlah kami ya Bapa, untuk terus tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan hidup, dan dengarlah doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, rancangan Allah yang adalah damai sejahtera akan segera terwujud di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menyiapkan hati untuk menyambut Dia, Sang Penerus tahta Daud. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Mari
Saudaraku, dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Dengan tetap berpegang pada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Kini, terimalah berkat Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maranatha. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur?
apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan.